ya. Mas Tommy kenakan itu mirip-mirip logo Partai Golkar. Saya kira bukan mirip Partai Golkar, tapi ini adalah memang Golkar yang asli. Itu terlahir di Partai Berkarya. Golkar asli? Ya, jadi yang Partai Golkar sekarang itu palsu? Bukannya palsu, tapi kalau mereka setelah menjalankan, menyimpang daripada semangat Partai Golkar yang semangat Golkar yang aslinya, Partai Golkar sekarang ini. Jadi kita akan indikasinya? Ya, untuk berpihak pada rakyat, bahwa setiap pembangunan itu harusnya berpihak pada rakyat kebanyakan, artinya rakyat yang makin miskin sekarang ini itu harusnya lebih diutamakan untuk diperhatikan, bukan dan itu yang sudah melenceng dari Partai Golkar menurut Anda? Ya, antara lain. Dan untuk ketatanegaraan kita punya MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, tapi tidak punya wewenang yang sebagai lembaga tertinggi lagi, seperti membuat TAP MPR pun tidak punya wewenang lagi. Apa kita masih memerlukan MPR sekarang ini? Padahal lembaga itu sangat penting sebetulnya untuk berbangsa dan bernegara ini. Kita punya wakil-wakil sebagai DPD di sana 150 orang. Apa tugas mereka? Itu kan hal yang tidak produktif. Kembali ke tadi Mas Tommy, jadi berarti ini kesengajaan memang, karena ingin mengembalikan hitah Golkar sebenarnya, kesengajaan dengan logo yang mirip, itu sesuatu yang... Ya, jiwa semangat kami adalah jiwa semangat Golkar yang sesuai dengan sekber Golkar pada waktu didirikan waktu itu. Dan yang lebih penting lagi adalah beringin ini bukan karena haknya prerogatifnya Golkar, tapi memang beringin ini adalah sila ketiga Pancasila. Itu yang kita persatuan Indonesia itulah yang kita junjung tinggi di sini. Dan di sini ada rantai juga. Rantai adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk gimana kita bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah ini juga masuk dalam strategi politik partai untuk kemudian mengambil pangsa pasar Partai Golkar yang merupakan minimal di 2014 partai pemenang pemilu kedua? Saya rasa bukan pangsa pasarnya mereka saja, tapi yang betul-betul peduli dengan keadaan berbangsa dan bernegara inilah yang kita ajak untuk bergabung bersama untuk memperbaiki keadaan yang tidak lebih baik ini. Seperti zaman Orde Baru dulu, bahwa 98 itu sebetulnya waktunya tinggal landas. Sekarang udah 20 tahun reformasi. Kita nggak pernah dicanangkan atau diberitahukan oleh pemerintahan manapun di reformasi ini yang mengatakan bahwa kita akan menjadi negara maju tahun berapa tuh, bagaimana caranya dan sebagainya. Apalagi kita selama reformasi ini tidak punya lagi GBHN, tidak punya lagi pelita-pelita yang harusnya untuk menjadi acuan-acuan kerja pemerintahan yang ada. Kita sekarang hanya tergantung pada APBN tahunan yang notabene semua itu hanya berpikiran untuk memenuhi kebutuhan tahun depan saja, tidak memikirkan 5 tahun lagi bagaimana, 25 tahun lagi bagaimana. Gimana kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur kalau kita tidak punya target-target yang